Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang bertema Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Gender. Kami beranggotakan Nuril Iza, Isna Rahma, Takia Ruma, Niken Dwi, Nur Aisyah, Arinal Haq, Sylvia Dwi, dan Dava Mujahidah. Yuk kita langsung lihat aja apa sih yang ada di dalam poster kami. Kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Gender sendiri secara umum kita ketahui sebagai jenis kelamin. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini saya akan menjelaskan budaya yang mempengaruhi gender. Gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin adalah hasil rekayasa masyarakat. Masyarakat menghubungkan jenis kelamin seseorang dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan. Biasanya disebut dengan area kegiatan wanita dan kegiatan laki-laki. Peran gender telah diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Gender memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait hal-hal apa saja yang dirasakan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi. Yang pertama, ada masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia seperti pergaulan bebas, kehamilan remaja atau di luar nikah, pernikahan sedara, dan sebagainya. Yang kedua, ada perempuan lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi ilegal, dan pemakaian alat kontrasepsi. Selain itu, perempuan juga lebih rentan tertular IMS atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan bakteri, virus, atau parasit. Yang ketiga adalah laki-laki juga memiliki masalah kesehatan reproduksi, khususnya berkaitan dengan IMS, HIV, dan AIDS. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi harus mempertimbangkan kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Yang keempat, motivasi serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi masih sangat kurang. Yang kelima, perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber pada ketidaksetaraan gender. Dan yang terakhir, kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti KB. Selanjutnya ada diskriminasi gender. Yang pertama, marginalisasi atau peminggiran. Yang kedua, subordinasi atau penomorduaan. Dan yang ketiga ada pandangan stereotip atau citra baku. Diskriminasi kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologi seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, dan ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya, diskriminasi beban ganda adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan rumah tangga. Poin 5, ini kesehatan reproduksi peka gender. Pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap peka gender yaitu pertama, memberikan pelayanan berkualitas yang berorientasi kepada kebutuhan klien tanpa adanya perbedaan perlakuan, baik karena jenis kelamin maupun status sosialnya. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat kodrat masing-masing. Yang ketiga, memahami sikap laki-laki dan perempuan dalam menghadapi suatu penyakit dan sikap masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang sakit. Yang keempat, memahami perbedaan perjalanan penyakit
pada laki-laki dan perempuan. Yang kelima, menyesuaikan pelayanan agar hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sebagai akibat adanya perbedaan tersebut dapat diatasi. Pengarus utamaan gender merupakan upaya menciptakan kesetaraan gender dalam sejumlah aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memerhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dan dapat berpartisipasi yang sama dalam semua proses, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Ada 7 prasyarat PUG. Yang pertama adalah komitmen politik dan kepemimpinan lembaga. Kalau nggak ada komitmen di awal, maka pembangunan ini susah untuk dijalankan. Yang kedua ada kebijakan, merupakan wujud komitmen Kementerian Keuangan. Kebijakan dituangkan dalam bentuk peraturan, strategi, program, panduan, juklak-juknis, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kelembagaan. Untuk mendukung implementasi pengarus utamaan gender, harus adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung. Yang keempat ada sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender, serta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan pengarus utamaan gender. Yang kelima, data terpilah. Untuk mendukung di seluruh bidang pembangunan, harus ada data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lainnya. 6. Ada alat analisis. Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pengarus utamaan gender. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada partisipasi masyarakat. Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarus utamaan gender. Nah, itu semua yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan poster kami yang sudah kami buat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.